kembali lagi tentunya di Taljil Ramadan Benang Banyak barengan sama Ardani Surya dan Putra Pratama. Dan hari ini kita kedatangan satu bintang tamu lagi pastinya ya kan. Seperti kemarin-kemarin. Yes, dan ini 2 episode terakhir. Ya betul. Dan kamu masih nonton kita di @mrvstation Instagram dan juga banyak TikTok pokoknya. ya Iya, kan. Dari yes. jam 5 sampai jam 6 temenin kamu buka puasa. Oke, temanin waktu ngabuburit pastinya Putra. Betul, Yes, betul. dan hari ini bintang tamunya berbeda juga pastinya ya kan. Selalunya berbeda. Berbeda ya kan? profesi, berbeda orang juga pastinya. Namun kita sama orang. Tapi tetap di program yang sama. Taljil. Taljil pastinya Ramadan Benang Banyak. Tapi sekarang nih Putra, Apa tuh? siapa bintang tamunya kita pada hari ini? Ada Kompol Jupen Simanjuntak. Halo Pak. Iya, mungkin manggilnya Bapak Bang aja kali ya? Bang aja Bang gitu. aja kali ya. Panggil Bang saja. Panggil Oh, Bang panggil saja. Bang, iya. Katanya belum tutu amat Ji tadi dia bilang Putra. Aduh, Coba- mungkin Bang boleh kenalan dulu nih sama anak M yang lagi nonton kita via streamingnya di ETMRV Iya, Station. Say hi Say hi gitu. dulu. Panggilnya anak. Halo anak M, Ya. selamat sore. Selamat sore. Boleh kenalan dikit dulu Bang sama anak Ya. semua? Nama saya Jupen Simanjuntak, pangkat Kompol, Yes. jabatan sebagai Kabak Ops Polresta Kendari. Wey. Oke, keren. Karena sekarang sudah mendekati Lebaran. Lebaran sudah mendekati Lebaran sekarang ini. Dan banyak orang bakal mudik nih Pak. Nih Bang ya, aduh suka Kenapa? tabal-tabale gitu ya. Iya, harus Bang Iya, Putra. harus bang. Aduh Bang. kayak di kampus. Oke, jadi kan sekarang sudah banyak teman-teman semua yang pada mau pulang kampung, pada mau mudik nih, ya kan? Gimana nih persiapan dari Polresta Kendari untuk hal itu, Bang? Ya, untuk menangani masyarakat yang mungkin melaksanakan mudik, ya, Polresta Kendari melaksanakan operasi ketupat. Apa itu Warsa Ketupat, Pak? Namanya operasi ketupat anoa, itu namanya operasi khusus untuk penanganan arus mudik dan arus balik. Jadi Oke. masyarakat yang mau mudik melaksanakan lebaran, kami melakukan operasi nanti tanggal Tanggal berapa? 18 sampai tanggal 1 Mei 2023. Jadi ada 14 hari. Ada 14 hari. Ya. Ada berapa titik, Pak, di sini? Untuk titiknya kami buat ada 12 pos. Di mana-mana tuh? Ada di Adi Bahasa, Di bahasa. di Mall Mandonga, di Mall The Park, mall yang baru. Iya, mall yang baru. Kemudian Pelabuhan Nusantara, kemudian di Pasar Baru ada juga, Di Pasar Baru. perempatan Oh Pasar iya, Baru. Kemudian ada juga nanti biasanya ini kan kalau sudah Lebaran masyarakat berwisata, ada di Bukori, ada di Toronipa, Iya biasa. di Nambo, Nambo, kemudian di Batugong ada 4 pos wisata ya. Oh, termasuk semua itu, Pak. Ya, termasuk yang tempat wisata itu ada 12 pos. Ada 12 pos. penanganan. Oh. Ya. Coba Pak cerita dikit dong soal puasa kali ini dan persiapan dari segi Harkam Tipnas gimana? Ya, dalam menangani situasi Kamtibmas di bulan Ramadan ini, Polresta Kendari itu selalu melakukan razia dan patroli rutin, ya, patroli rutin. Kemarin pada saat awal-awal puasa, jadi ini fakta ini. Jadi pada saat adik-adik melakukan sholat subuh itu sahur, sholat subuh. Jadi kebanyakan ini adik-adik ini habis sholat dia melakukan aksi balap liar. Oh, Nah, Dani banyak. banget tuh Pak. Dani banget Di itu. kalau tidak salah itu di bagian kota sana. semua di wilayah kota Kendari kita sisir. Jadi ada di Kendari Bis, ada di Pasar Panjang, ada di Jembatan Batra Mas. Kita lakukan patroli, sekalian kita lakukan upaya penegakan hukum. Contohnya kita melakukan penangkapan terhadap pelaku balap liar ini. Oke. Kita amankan, motornya kita tilang. Oh, motornya ditilang. Ditilang. Kemudian yang knalpot bogar kita tilang juga. Karena sesuai dengan keluhan dari masyarakat, banyak masyarakat yang mengeluh terhadap ini knalpot bogar. Iya, Jadi atas dasar itu kita lakukan tindakan. Ya, mudah-mudahan sampai saat ini sudah berkurang. Walaupun kami tidak bisa memastikan tidak ada, tapi sudah berkurang.
Tapi tetap kita lakukan patroli. Tetap lakukan patroli pastinya Pak. Nah dan apa saja sih Pak yang sedang dipersiapkan untuk mengantisipasi ancaman keamanan nih terhadap orang atau fasilitas umum yang dalam hal ini tuh kriminal dan gangguan lalu lintas untuk mendekati bulan Ramadan, Mendekati Lebaran. Lebaran nanti tentunya di hari yang suci. Ya, jadi strategi kami untuk menciptakan situasi Kamtibmas di Kota Kendari bisa tetap terjaga, tetap kami lakukan upaya patroli, ya. Patroli malam, kadang pagi. Itu upaya-upaya. Kemudian menyebar personil kami di tempat-tempat keramaian, baik itu di perempatan, itu nanti kami sebar anggota supaya apa? Memudahkan ataupun mengatur lalu lintas. Ya, ya. Oke. Itu kayak saya rasa sih juga sebenarnya Put yang itu? di ini apa namanya pas penanganan kalau malam itu, kalau tengah-tengah malam biasa ada beberapa bapak-bapak polisi yang mereka agak konvoy gitu kan Pak. Mereka jalan untuk menelusuri Kota Kendari dan saya merasa lebih aman sebenarnya. Iya, Wah, iya, iya. apalagi ini bisa dibilang Kota Kendari sebelumnya kayak rawan busur-busur. Iya, Tapi dengan kemarin-kemarin adanya itu. ini tuh jadi agak sedikit Jadi aman lah. Jadi aman gitu. Nggak usah kita balap tengah malam gitu. Karena biasa kalau tengah malam itu saya pegang terus belakangku. Tidak apa-apa jika itu gitu. Saya selalu ada laptop belakangku sampai di dalam tas. Oke Pak, hal-hal apa aja yang udah dilakukan sama Polresta Kendari dalam rangka pendekatan keamanan atau sosialisasi? Ya, hal-hal yang kita lakukan itu adalah melakukan publikasi terhadap upaya-upaya yang kita lakukan. Contohnya kita mengamankan balap liar, kita publikasikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat yang lain juga paham bahwasanya balap liar ini dilarang. Kemudian juga penangkapan suatu tindak pidana, kita tangkap, kita tangani, kemudian kita publis. Supaya apa, masyarakat juga tahu bahwa berarti kalau mencuri itu dilarang. Jadi setiap penanganan yang kita lakukan publikasi supaya masyarakat juga tahu apa upaya-upaya yang kita lakukan untuk menciptakan keamanan di Kota Kendari. Dan tentunya supaya takut juga masyarakat gitu. Tentunya. Iya, pastinya. Nah, dan untuk ini nanti mendekati hari yang suci nih Pak, hari Lebaran kan, itu pelanggaran-pelanggaran apa saja yang perlu diperhatikan saat pengamanannya nanti di tanggal 18 itu sampai di tanggal 1? Ya, dari ANEP tahun lalu, operasi ketupat itu untuk operasi dalam penanganan Idul Fitri dan Lebaran itu ada laka lantas. Laka lantas. Jadi ini gimana tuh Pak? Apa itu laka lantas? Apa Pak? itu laka lantas? kecelakaan lalu lintas. Oh, iya. Kecelakaan lalu lintas. Kenapa saya Ya. tidak ngerti tiba-tiba? Jadi ada beberapa kecelakaan lalu lintas. Ini menjadi upaya kita juga supaya kecelakaan lalu lintas ini bisa diminimalisir. Ya. Jadi diupayakan supaya tidak terjadinya laka lantas lagi. Jadi kita menempatkan personil lantas di persimpangan-persimpangan begitu. Oh, berarti mendekati hari mudik nih. Apakah mungkin Pak di tahun-tahun sebelumnya itu banyak memang terjadi laka lantas atau seperti apa? Ada beberapa. Ada beberapa. Ada maksudnya. beberapa kejadian laka lantas ya yang terjadi. Itu mungkin dia mau buru-buru mau pulang, jadi terjadi laka lantas. Iya. Tapi per tahunnya itu semakin meningkat atau Berkurang. semakin menurun? Dari ANEF itu ada peningkatan. Jadi ini menjadi atensi kita supaya bagaimana caranya angka kecelakaan lalu lintas ini bisa berkurang. Oke, jadi kayak begitu anak Kem. Kalau misalnya ini, kalau kamu pulang kampung, jangan kurang balap-balap kasihan. Jangan balap-balap pokoknya. Bukan cuma kau yang repot, itu orang-orang mudik pas kau jatuh nggak bisa juga jalan. Toh, dorang terlambat mi juga. Iya. Gitu. Oke, dan sebentar juga kita bakal ada tanya nih di segmen selanjutnya kita bakal tanya tips bagaimana caranya mudik yang aman. Ya betul, tapi sebentar. Iya, setelah yang satu ini tentunya anak Kem tetap di Taljil Ramadan Menang Banyak dari jam 5 sampai jam 6 sore. Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak.
berlipat ganda. Ramadan menang banyak. Ya anaknya masih di Takjil Ramadan menang banyak. Dan di sore hari ini tentunya Dadi sama Putra masih Temenin kamu yes, di HP kamu, pastinya di live Instagramnya kita di @mrvstation dan TikTok juga ya kan? MRV Station pastinya dari jam 5 sampai jam 6 sore. Betul. Oke, jadi hari ini temanya kita tuh akan sedikit lebih apa ya Putra bisa dibilang? Lebih seperti kita menghimbau teman-teman semua betul agar betul. kalian itu ketika lagi kan sekarang lagi musim-musim pulang kampung kan. Iya, mudik iya, kan. iya. Jadi kita himbau teman-teman semua buat hati-hati. Hati-hati di jalan kalau dia Gitu. bilang Tulus begitu. Hati di jalan ya kan. Jangan sampai kalau belum mudik belum sampai di rumah Pak. Lebaran udah sampai-sampai. Iya. Oke, rekan sekarang kita masih bersamaan dengan Bapak Kompol Jupen Simanjuntak di sini. Halo Pak. Yes, kita menghalo kembali. Kita menghalo kembali Menghalo supaya tidak kembali. lupa ya kan? Ya betul, supaya jangan supaya lupa. tidak lupa. Lupa nama ingat rasa. Waduh. Gimana Bapak? Itu lagunya nih tuh. Oke, kasihan. Nah Pak, tadi kan kita sudah sempat membahas tentang ini apa namanya laka lantas yang terjadi di Kota Kendari itu yang semakin semakin kesini itu semakin meningkat ternyata. Iya. Untuk Teman-teman ini, semua, iya untuk iya. mendekati apa namanya Putra? Lebaran. Lebaran. Kenapa saya suka lupa Lebaran? Iya. Dan tadi juga nih Pak sempat ngelihat Putra ya. Apa itu? Kita sempat ngelihat video ada tuh. Iya di Pasar Panjang kan. Iya betul, ada Iya. dari warga Kota Kendari yang bisa dibilang ini laka lantas lah gitu. Ya, laka Kecelakaan lantas di gitu. sana di mana? Di Pasar Panjang. Di Pasar Panjang gitu Pak. Dan itu mendekati juga pasnya ini di hari-hari yang ini. Di hari-hari yang apa namanya? Mendekati Lebaran. Iya. Kenapa saya langsung lupa Lebaran begitu Dani? Kenapa? Oke lanjut Dan. Oke, jadi di sini kita mau tanya Pak, gimana caranya tips untuk berkendara ya kan mendekati Lebaran itu yang pokoknya safety dan juga nyaman pastinya. Gimana nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini berkendara ini bukan cuma pada saat Lebaran, tapi setiap saat pun kami menghimbau, kepolisian menghimbau, tolong dalam setiap berkendara itu agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Iya, Contohnya iya. memakai helm, ya, memakai kendaraan yang standar. Jadi selain kita menjaga diri kita juga menjaga diri orang lain karena Iya, betul. yang punya jalan itu bukan diri kita sendiri. Iya. Jadi tetap juga kita bermasyarakat. Jadi Iya, tetap iya. hati-hati, pastikan kendaraan yang kita bawa itu dalam keadaan baik, Baik, ya, betul. supaya tidak ada gangguan di jalan. Iya. Tentunya selain kita mematuhi peraturan lalu lintas, tetap kita hati-hati. Iya, Ya, menjaga keamanan demikian, diri kita ya. sendiri. Menjaga keamanan diri sendiri dan begitu juga dengan orang lain. Iya, Demikian. teman-teman yang lain. Dan gitu harus kan. diingat anak Kem, jauh dekat itu aspal keras. Aduh, Betul tidak? lebih sakit dihantam aspal keras sama daripada relita. Bisa. Boleh Midi. Oke Pak. Kalau untuk pelanggarannya sendiri nih Pak, misalnya lalu lintas penanganannya itu seperti apa? Seperti apa di ini kan? Jadi kalau lalu lintas itu ada beberapa penanganan. Contohnya kalau kecelakaan lalu lintas itu ada penanganannya di unit laka lantas. Oke. Apabila itu masuk dalam kategori pidana, yaitu karena kelalaian mengakibatkan orang luka atau meninggal, ya bisa diproses. Jadi itu proses secara pidana. Oke. Tapi kalau pelanggaran, contohnya tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, itu bisa ditilang, begitu. Bisa ditilang kalau sekarang. Tapi bukannya yang sepengetahuanku nih Pak, Anda tahu mungkin karena memang saya kurang literasi atau bagaimana, itu kalau yang tidak pakai helm itu biasanya katanya sudah tidak diberlakukan tilang offline. Ya, sekarang kan ada etle. Oh, ya. etle. Iya. Tapi untuk tilang manual itu masih diberlakukan. Oh, masih diberlakukan. Contohnya tidak memiliki TNKB. TNKB itu tanda nomor kendaraan bermotor. Kemudian plat. ya, kemudian knalpotnya tidak standar. Iya, Knalpot bogar. bogar. Iya. Ya, jadi itu
tanda apa secara fisik ya mungkin kamera etle tidak bisa Mendeteksi. Iya, mendeteksi, Iya, iya. jadi tetap ada tilang manual. Oke, Demikian. masih ada sampai Masih ada sekarang gitu. Jadi buat anak game semuanya yang motornya ember-ember, Iya, silahkan diganti, betul tidak Pak? betul. Sebenarnya kenapa motormu kok kasihkan bogar? Biar keren, Saya betul deh. Pak? Biar keren katanya. Kerennya dari mana, men? Iya, ya kan? tapi Pak biasa itu kalau yang kita tilang gitu, yang motornya itu bisa dibilang knalpotnya Bogar. bogar gitu. Apa sih alasannya mereka tuh buat bogar-bogarkan gitu? Kalau dari segi mereka gimana? Kalau anak-anak itu ditanya ikut trennya gitu kan ya ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan. Padahal masyarakat banyak mengeluhkan suaranya yang Terlalu bogar keras. itu bisa mengganggu orang istirahat begitu. Jadi Mhm. Polresta Kendari dalam hal ini konsisten untuk melakukan penindakan terhadap semua kendaraan yang memiliki knalpot tidak standar ataupun bogar. Itu nanti ditilang, kemudian knalpotnya diambil, Mhm. terus harus diganti dengan yang standar. Oke. Begitu ya. Bagus sih itu knalpot standar kok pergi ganti sama bogar. Kan mengikuti tren Tawa Putra. Iya, ada Tapi tidak boleh, tidak boleh. Iya, enggak boleh. Tidak Ada juga boleh. tuh yang saya dengar-dengar itu knalpotnya ketika dibelah gitu. Bagaimana itu maksudnya dibelah sampai bunyi ber. Biasanya itu motor Beat. Biasanya itu motor Beat. Jangan sebut merek. Tahu jarang pasti kau bergaul sama teman orang begitu toh? Masa bergaul aja sama. Oh, kau bergaul. Berarti kau teman-temannya dorong semua. Iya, iya. Jangan sampai kita pertangkap ini anak, Pak. Jangan sampai. Ya kan? Ya kita masih bakalan banyak ngobrol lagi nih sama Yes. Bapak Jupen, ya kan? Panggil Bapak Jupen. Bang Jupen, Iya. Bang Jupen. Bang Jupen, Bang Suka Jupen. lupa saya Bang gitu. Oke, panggilnya Bang Jupen. Kita Bang bakalan Jupen. ngobrol banyak sama Bang Jupen, tapi jangan lupa kita bakalan iklan dulu nih anak KM. Tetap di Taljil Ramadan menang banyak. Pahala berlipat ganda. Ramadan menang banyak. Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak. Ya sana kayak masih di Taljil Ramadan menang banyak. Barengan Putra sama Dani nih pada Yes. sore hari ini temenin kamu menunggu buka puasa. Ya, dan kita masih barengan sama Bang Jupen juga di sini. Tadi kita udah ngobrolin banyak banget tentunya nih akan Putra ya. Aha, teman-teman yang knalpot yang berember gitu kan. Dan sekarang ini udah segmen terakhir. Betul. Di Taljil Ramadan menang banyak pastinya. Ya bener banget anak KM. Dan sekarang nih kita lanjut ke pertanyaannya nih Bang. Boleh? Boleh Oke. tuh, boleh. Masa tidak boleh? Aduh berhenti program. Oke, Bang, strategi apa sih yang udah dipersiapin untuk keamanan sholat Idul Fitri nanti? Ya, jadi untuk pengamanan sholat Idul Fitri nanti kami akan melakukan pengamanan di setiap masjid ataupun lapangan yang mungkin digunakan dalam sholat Id. Iya. Jadi di setiap masjid ataupun lapangan terbuka yang dilakukan sholat Id nanti kami plotting anggota Iya. untuk melakukan pengamanan sholat Id. Oke, kayak gitu, Pak. Itu kalau sholat Idul Fitri Pak. Ini gimana nih? Info dong Pak. Karena kan biasanya tuh malam takbiran identik tuh dengan macet. Iya, iya, iya. Rute-rute pengamanannya itu akan seperti apa nanti dan melibatkan apa-apa saja di dalamnya. Jadi kalau ada malang takbiran ya, Iya, malam iya. takbiran sampai saat ini kami belum dapat informasi apakah ada takbir keliling. Mhm. Namun kami tetap mempersiapkan, kalaupun itu nanti ada, kami akan lakukan pengamanan di Iya. jalur yang dilewati Aha. pada saat takbir keliling. Oke. Tentunya kami akan koordinasi dengan pemerintah setempat
dalam hal ini pemerintah kota, apabila ada takbir keliling, kami akan amankan jalurnya, menempatkan personil lalu lintas ataupun personil lainnya di persimpangan-persimpangan untuk mengatur lalu lintas. Dan kami akan bekerja sama juga dengan tentunya dari pemerintah kota yaitu Dishub, supaya bersinergi menjaga, mengatur supaya arus lalu lintas juga bisa berjalan dengan normal. Oke. Itu Pak, takbir keliling itu sudah ada dari tahun-tahun kemarin atau belum pernah ada di Kendari? Kalau pengalaman saya di 2 tahun terakhir, karena selama ini kan COVID ya, pembatasan juga kegiatan, jadi takbir keliling ini 2 tahun terakhir ini tidak ada. Tidak ada, oke. Walaupun nanti ada, ya tetap kita melakukan pengamanan supaya tetap pengguna jalan bisa tertib, kemudian arus lalu lintas tetap lancar. Oke. Tapi sudah ada info Pak sejauh ini untuk kita kembali lagi ke sholat Idnya itu, untuk titiknya itu di mana-mana saja? Untuk saat ini belum, nanti kalau ada kami update lagi ya. Tapi yang tentu setiap tempat yang digunakan sholat Id nanti kami akan melakukan pengamanan, menempatkan personil Polri di titik-titik yang dilakukan sholat Id, demikian. Oh iya, menjadi titiknya gitu. lah pokoknya, titik terbesarnya. Karena biasa itu kalau di Kendari itu kalau tidak salah 2 aja Pak. Di mana? Di Masjid At Kausar sana, sama di MTQ. Kau tidak tahu juga ada Laki Dende. Oh iya, Laki Dende juga Iya, ya? Laki Dende gitu. Banyak kalau sholat Id itu banyak di masjid ini, contohnya di Al-Alam. Iya, Al-Alam juga, Al-Alam, betul. Besar. Ada juga yang di jalan. Iya, di jalan di bagian Tentu Haiba di jalan ya, itu ya. Tentu kita lakukan pengamanan. Oke Pak. Ini kita lanjut kembali ke pertanyaan selanjutnya, ya kan? Apa saja masalah kondisivitas dan ketertiban masyarakat selama bulan Ramadan ini? Kalau masalah yang seperti saya sampaikan tadi di awal itu adalah adanya balap liar. Balap liar knalpot bokar itu yang menjadi gangguan Kamtibmas. Namun dari awal kita sudah lakukan langkah-langkah tindakan untuk melakukan patroli sekalian melakukan pengamanan untuk menangkap pelaku balap liar, menahan motornya, orangnya kita kembalikan. Saya kira orangnya diambil Itu juga. orangnya dikembalikan. Kalau balap apa tadi, balap liar. Bagaimana kalau balap lari Pak? Sempat dengar nggak Pak? Juga Balap lari fenomena itu iya. ada di Rabam. Ya, di Rabam. Jadi ada saya lihat fenomena orang kumpul jam 1 subuh, Iya, jam 1 subuh. sampai jam 2 bahkan jam 3 mereka sengaja tutup jalan balap lari. Jadi tapi kita berikan himbauan, tolong karena ini fasilitas umum, jangan mengganggu orang yang menggunakan fasilitas umum. Jadi kita himbau supaya membubarkan diri ya. Jadi kita himbau bubar, mereka juga bubar. Alhamdulillah berarti masih tertib ya Pak. Masih tertib. Alhamdulillah. Oke, berarti lomba larinya sebenarnya enggak masalah. Yang masalah adalah karena mereka pakai Memakai fasilitas fasilitas umum. Iya. Oh gitu. Berarti teman-teman semua yang suka lomba lari cari tempat lain. Cari tempat lain. Ya kan, yang tidak dipakai motor, mobil gitu Iya, kan. betul. Biar ada juga kegiatanku kalau tengah malam. Oh, dia bagian dari itu dia Pak. Dia panitianya ini Pak, panitianya. Oke. Lanjut Pak, cerita-cerita dikit nih terkait biasanya kalau polisi itu biasa pas cuti dan pas hari lebaran itu polisi itu cuti nggak kalau hari lebaran? Ini yang susah ini. Kenapa susahnya tuh Pak? Kenapa bisa susah? Jadi cuti itu boleh, tapi kita harus lihat situasi kondisi. Karena kita sudah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, ketika ada tugas begini ya kita biasanya cuti di jalan, cuti di pospam ya. Berarti bukan cuti tuh Pak kalau begitu, masih bertugas. Ya, jadi untuk cuti itu ya sangat susah lah ya. Itu fenomena ya, setiap anggota Polri itu berhak untuk mengajukan cuti. Tapi pimpinan juga melihat karena ini prioritas kita kan pelayanan. Iya. Polisi itu kan sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Betul. Di saat masyarakat membutuh pelayanan ya di situ kita susah untuk cuti. Jadi kita sudah paham untuk itu. Ya, kalau ada yang mungkin keadaan yang mendesak, ya mungkin 1-2 orang bisa. Tapi pada saat operasi seperti ini ya tidak bisa cuti. Iya, Ya, karena biasanya kita cuti itu setelah selesai lebaran, baru pimpinan kasih cuti untuk pulang.
Iya, demikian. soalnya pas lebaran kan lagi butuh-butuhnya. Lagi butuh-butuhnya. Pelayanan terhadap masyarakat. Iya. Mengayomi masyarakat memang betul. Betul. Harus profesionalitasnya itu harus tinggi Putra. Ya betul. Bagaimana kita orang mudik toh? Lagi banyak itu pergi lintas keliling-keliling semua motor, mobil. Kita butuh memang hal seperti itu. Butuh. Nah, ini saya mau tanya nih Pak. Ini bukan lebih ke tanya sih sebenarnya. Pesan-pesan untuk anak M nih Pak menjelang Idul Fitri, ada nggak yang mau disampaikan? Untuk pesan-pesan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari pada umumnya, ya, apabila melaksanakan mudik, pastikan pertama rumah dalam keadaan terkunci, ya. Kemudian apabila rekan-rekan menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kondisi kendaraan sudah kondisi baik, ya. Jangan ugal-ugalan apabila menggunakan motor dan mobil, ya. Jangan sampai kita mudik tapi tidak sampai kita ke lebaran. Jadi pastikan untuk selalu tertib berlalu lintas. Jangan melanggar lalu lintas. Kemudian untuk pengguna jasa, contohnya angkutan laut, pastikan untuk menaiki kapal yang tidak memaksakan penumpang. Jangan sampai opor kapasitas. Jadi itu bisa mengakibatkan contohnya laka laut. Jadi itu yang kita sampaikan. Mudiklah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian jangan ugal-ugalan, terutama yang menggunakan kendaraan pribadi. Semoga mudik tahun ini kita selalu diberikan keselamatan dan bisa kita kembali balik ke Kendari untuk melanjutkan aktivitas kita berikutnya. Demikian. Amin. Semoga ya Pak, semoga ya teman-teman semua seperti itu ya kan. Amin. Karena tidak ada yang mau itu kayak teman kerja misalnya saya Dodani nih Pak toh, dan udah mudik. Pas harus balik tidak kembali ini anak. Saya tidak mau aja begitu. Ternyata memang saat tahan di kampung tuh. Begitu ceritanya nih. Tapi itu yang lebih harus dibold memang nih Pak. Pokoknya harus memang kita ingat juga orang lain. Iya gitu. Karena kalau kecelakaan bukan cuma kan dirugikan, orang lain juga. Orang lain juga pasti gitu. Rogi. Betul. Oke anak game hari ini pokoknya kita seru banget nih ngebahas pastinya yang betul-betul bisa dibilang ini informatif sekali. Ya. Di hari ini. Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak M, jika semua harta adalah racun, zakat adalah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, takwa dan tobat adalah obatnya. Jika seluruh bulan adalah noda, Ramadan adalah pemutihnya. Jika temanmu mengajak makan coto jam 12 siang anak M, cepat-cepat gue hindarilah. Karena satauji, imannya kita ini masih tipis-tipis. Kita harus kuat menahan godaan anak M. Karena jam 12 nih, sini makan coto. anak M, siapa itu nah? Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak.
kita ngomong-ngomong sama Bang Jupen ya kan Bang sebagai Jupen Kabak Simanjuntak. Ops Polresta Kendari. Oke, thank you, terima kasih banyak Pak. Makasih banyak, Pak. Yang Sama-sama, sudah terima menghimbau kasih. tentunya teman-teman Kota Kendari biar gimana caranya itu mudiknya di tahun ini lebih Aman. safety lagi Aha. dan nyaman pastinya. Betul ya kan. Oke, anak Kem kalau gitu kayaknya kita udah berakhir nih. Iya, sampai mau buka sini. nih juga. Ah, Ya, betul. sudah mau buka puasa Aha. di jam ya kurang lebih hampir jam 6 sore gitu Iya, ya kan. iya, iya, kan. So buat kamu semuanya anak Kem jangan lupa untuk saksikan lagi kita besok pastinya. Ya, Di hari yang sama, di channel yang sama, orang yang sama tapi dengan tema yang berbeda tentunya. Betul. Barengan sama Ardani Surya. Putra Pratama. Barengan sama siapa nih? Bang. Kompol Jupen Simanjuntak. Wes. Bye bye anak Kem. Sampai ketemu besok.